I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sedikit pemaparan atau pembahasan terkait materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Baik, Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi nasional. Sebelumnya perlu kita ketahui pengertian dari ideologi sendiri itu dari mana. Ideologi berasal dari kata idein atau idea, dan juga berasal dari kata logia dalam bahasa Yunani. Idein berarti melihat, sedangkan idea berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan pengertian dasar dan cita-cita. Sedangkan logia memiliki arti sebagai ajaran. Sehingga jika kita simpulkan bahwa pengertian ideologi berarti ajaran atau ilmu tentang gagasan dasar atau buah pikiran, atau juga disebut dengan science-based ideas. Nah, dari Subandi Al-Marsudi dalam bukunya yang berjudul Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, mengurai beberapa pendapat para ahli. Yang pertama dari Patmo Wahjono, yang mana beliau mengartikan ideologi sebagai kesatuan yang bulat dan utuh dari sebuah ide-ide dasar. Kemudian ada Mopiarto yang mengartikan ideologi sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, atau simbol-simbol sekelompok masyarakat ataupun bangsa yang menjadi pegangan dalam mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga dari M. Sastra Prateja, yang mengartikan ideologi sebagai perangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir sistem yang teratur. Nah, Pancasila sendiri termuat dalam pembukaan UUD 1945 di dalam alinea keempat, yang mana di dalam alinea keempat itulah disebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional yang diaspirasikan dalam landasan yuridis bagi bangsa Indonesia. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diceritakan juga tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi sistem hukum nasional yang merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya saling menunjang satu sama lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Baiklah, pada kaitannya antara proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh J.W. Sulandra, beliau simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sebuah titik kulminasi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa. Kemudian yang kedua, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diuraikan secara rinci di dalam pembukaan UUD 1945, yang mana sebagai penjelasan, penegasan, dan juga pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan dan memuat Pancasila sebagai dasar filsafat, yang mana menjadi pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia serta merupakan rangkaian kuat dan tak terpisahkan. Baiklah, kemudian yang keempat, pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah. Bahkan menurut hasil amandemen sebanyak 44 kali, pembukaan UUD 1945 tidak bisa diubah. Bagaimanapun juga termasuk hasil MPR pemilihan umum yang berdasarkan pasal
pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945. Kemudian yang kelima, pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental negara Republik Indonesia dan mempunyai kedudukan yang tetap terlekat kepada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai substansi pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum dalam tata tertib hukum Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, Undang-Undang 1945 terjalin dalam suatu hubungan kausal organis dengan pembukaan dan kewajiban dalam menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya. Baiklah, ide dan gagasan yang terkandung dalam ideologi Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dalam 7 pokok gagasan, yakni yang pertama, paham negara kesatuan, yang mana hakikat persatuan yang dimaksud adalah suatu kesatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang terbentuk, yakni dari masyarakat, wilayah, pemerintahan, unsur-unsur alam, dan sebagainya disatukan melalui segala aspek-aspek keberagaman yang ada di dalam Indonesia. Kemudian yang kedua, paham kebangsaan. Pada konteks ini, paham kebangsaan bukan relasi individu seperti liberal, bukan juga totalitas kelompok, namun suatu pernyataan hak kodrat makhluk individu dan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bekerja sama dalam sebagai suatu bangsa yang majemuk. Kemudian yang ketiga, paham negara integralistik. Paham integralistik ini berdasarkan pada prinsip bahwa negara adalah suatu integral dari keseluruhan unsur-unsur yang membentuknya, bahwa satu negara merupakan penyatuan dari berbagai aspek-aspek pembentuknya. Masyarakat digambarkan sebagai sesuatu yang integral dan saling berhubungan erat satu sama lain sebagai kesatuan hidup, dengan merasa adanya kewajiban akan terciptanya keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama. Kemudian yang keempat, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sudah ditegaskan di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa negara Indonesia mengakui adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa, dengan disimbolkan dari 6 agama yang terdapat di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dari ke-6 agama tersebut, bahwa bangsa Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mengakui keberadaan Tuhan dengan berbagai keberagaman dan unsur-unsur kebudayaannya yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, negara Pancasila merupakan negara kebangsaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tertuang di dalam Pancasila sila kedua, yang mana negara Indonesia mengakui dan sangat menjunjung tinggi aspek kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menolak keras adanya penjajahan, pertentangan, dan penindasan terhadap suatu bangsa. Oleh karena itu, sebagai negara yang berkemanusiaan, negara Indonesia melindungi seluruh warga negaranya dan seluruh tumpah darahnya tanpa terkecuali dari berbagai kejahatan dan penjajahan yang ada di muka bumi. Baiklah, kemudian paham yang keenam, yaitu negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkerakyatan. Negara kebangsaan yang berkerakyatan tersebut merupakan suatu negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang mana dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, dikarenakan negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, maka negara tersebut merupakan negara demokrasi, di mana setiap warga negaranya, setiap rakyatnya bebas menyatakan pendapat dan ikut andil dalam segala hal politik dan terkait pemilihan pemimpin terhadap suatu bangsanya tersebut. Kemudian yang ketujuh, negara Pancasila merupakan negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Hal ini juga telah diwakilkan dan tertuang di dalam Pancasila sila kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara tepatnya. Paham keadilan sosial ini berarti negara sebagai penjelmaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama tanpa adanya timpang tindih dalam masyarakat dan demi mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui upaya-upaya kerjasama dalam berbagai aspek. Baiklah, sekian pemaparan singkat dari saya terkait pemaparan materi Pancasila sebagai ideologi nasional. Saya mengetahui masih banyak kekurangan dalam cara penyampaian ataupun cara penjelasan yang saya lakukan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk lebih meningkatkan upaya dalam melakukan penjelasan di video-video berikutnya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.